Hai guys, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama aku, Anyo Queen di channel aku, Anyo Queen. Anyo manja, manja banget. Kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu nih, yang kabarnya dia tuh dulunya seorang talent. Dia tuh sering banget casting-casting. Nah, tiba-tiba menghilang begitu aja dan sekarang hadir dengan proposisi barunya. Mau tahu proposisinya apa? Ini dia, Joshua. Halo. Apa kabar Joshua? Baik, Kabarnya sekarang tuh kamu menjadi profesi seorang Muay Thai, bener gak sih? benar. Nah, nih ngomongin masa Muay Thai nih, aku pengen Oke. lihat perjalanan kamu. Dulunya kan kamu kan sering casting-casting seorang talent ya. Iya, Dulu tuh talent bintang iklan, beberapa iklan yang kamu pernah jadi modelnya ya. iya betul. Gimana sih yang dulunya tuh kamu tuh rajin banget casting-casting kamu menggeluti dunia periklanan. Tiba-tiba kamu berhenti dan sekarang menjadi profesi baru. Coba diceritakan. Oke, awalnya kan saya sempat berhenti ke dunia entertain itu gara-gara waktu itu kuliah Oh iya, betul. Kuliah. dan waktu itu jadwal itu selalu bentrokan sama waktu kuliah saya. Kuliah saya kan dari pagi tuh. Hmm. Jadi kuliah reguler Senin sampai Jumat dan callingan entertain tuh kadang suka mendadak. Yes, betul. Kadang Hari ini ada, callingan, syuting ya. besok langsung syuting tiba-tiba gitu kan. Hmm. Jadi saya nggak bisa buat ngelakuin dua itu. Akhirnya saya tinggalin salah satu ke perkuliahan saya dulu agar fokus seperti itu. Nah, kamu kan dulu tuh fokus banget. Ya, ketika kamu berhenti, kamu tuh ada merasa menyesal nggak sih? Ataupun kamu tuh, ya udahlah sekarang aku tuh emang punya fashion baru. Oh Gitu. enggak, saya sih nggak pernah menyesal sih. Apa aja yang saya udah lalui itu selalu saya jadiin pelajaran. Dan saya tuh tipikal yang kalau misalkan saya ngelakuin sesuatu tetap di situ-situ aja. Kalau emang saya nggak ada perkembangan di situ, saya harus ngelakuin sesuatu yang saya mau lagi, yang saya suka gitu. Oke. Saya harus kembangin. Contohnya salah satu kamu telah mengikuti apa namanya tuh tes ke Angkatan angkatan ya, udara, angkatan ya. udara, dan akhirnya kamu udah berapa kali mengikuti tes itu tersebut, akhirnya kamu tuh belum rezekinya di situ ya. Ternyata belum. Gimana sih ketika kamu tuh berusaha tiba-tiba tuh kamu tuh apa namanya tuh nggak keterima? Kamu ada merasa kayak sedih nggak sih? Sebenarnya sedih sih waktu pas ketika gagalnya itu adalah rasa bersedih karena saya juga sempat menaruh harapan di situ. Ya karena kamu tuh semangat banget sampai persiapan kan kamu banyak sekali ya. Iya, betul. Mulai dari fisik ya, Iya. setiap hari kan kamu mau olahraga gitu. Padahal kamu pas itu udah kuliah juga ya, udah masuk kuliah atau belum sih? Sudah itu. Sudah waktu ya. itu Jadi antara membagi waktu untuk kuliah sama olahraga Iya, untuk membentuk betul. badan supaya kamu tesnya matang. Mm, Pokoknya kamu udah mempersiapkan lah ya. Tiba-tiba tuh kamu tuh nggak lulus gitu. Oke, ngomongin masalah kamu gagal nih ya. Oke. Terus ketika kamu gagal, bukan berarti karena kan ada pepatah bilang suatu kegagalan adalah suatu keberhasilan yang Betul. tertunda. Nah, dengar-dengar sekarang itu kan kamu kan menggeluti dunia Muay Thai. Iya. Gimana sih awalnya sampai kamu tuh bahwa ini tuh profesi gue deh. Awalnya itu sebelum saya terjun ke dunia Muay Thai itu saya lari ke dunia kopi dulu karena dulu kan Udah kopi dulu. iya Sebagai sebagai barista. barista. Dulu saya suka kopi, saya suka nongkrong di tempat kopi dan saya berpikir cobalah saya jadi pembuat kopi aja, seperti apa sih kalau belajar di dunia Karena kopi. kamu juga suka tantangan ya orangnya. Iya betul, saya suka membuka suasana baru tuh. Nah saya coba di dunia kopi, saya geluti di situ. Nah setelah saya Itu berapa lama kamu menggeluti dunia kopi? 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun itu saya tinggalkan dunia olahraga saya. Yang biasanya saya suka gym, saya suka Muay Thai, saya tinggalkan itu semua. Dan setelah 1 tahun itu saya ngerasa ini kok bukan diri saya Iya, ya. bukan passion kamu gitu. Bukan passion Kamu saya. tuh nggak ngerasa kayak ini 100% tuh kamu tuh nyaman gitu. Betul. Ya kan? Pasti Betul. kamu ada penolakan yang kayak ini bukan gue banget deh. Iya. Sampai akhirnya kamu Sampai dari situ saya berpikir wah ternyata emang dunia saya ini dunia olahraga. Saya ngerasa kehilangan banget ketika saya berhenti di dunia olahraga. Saya terjun ke dunia kopi, saya paksakan dari situ saya selalu baca motivasi nih. Gimana caranya saya
menggeluti satu passion yang benar-benar bukan diri saya, tapi saya harus kembangkan itu supaya jadi diri saya itu nggak bisa banget diri saya. Nah, kan kamu kan orang yang dari dulu kan suka olahraga nih ya, karena udah kebiasaan mungkin dari sekolah ya. Sekolah SMA aja kamu udah rajin olahraga ya, futsal atau nggak salah apa sih? Gym ya gitu. Nah, ketika kamu terjun ke dunia kopi, ketika waktunya kamu nggak ada waktu untuk olahraga, untuk datang ke tempat gym, dan akhirnya kamu tuh ngerasa bahwa kayaknya tuh gue harus kembali lagi nih karena hobi kamu tuh nggak tersalurkan buat kerja di kopi kan. Nah, pas ketika kamu mau berhenti untuk memutuskan untuk meninggalkan tuh pekerjaan kopi itu, kamu tuh gimana sampai kayaknya gue harus tekunin dunia olahraga. Padahal pas itu kan belum ada gambaran. Istilahnya gini, kalau orang olahraga pasti identiknya tuh kayak mengeluarkan budget. Jarang banget kayak orang olahraga tuh dapat income. Betul. Ya kan? Nah, gimana kamu cara mengatasinya tuh sampai kamu tuh kayak ini pilihan gue gitu. Jadi ada suatu motivasi banget yang masuk ke kuping saya sampai saat ini. Kata-kata pahit itu yang selalu saya pikirkan sampai sekarang ini, sampai saya harus menembus target saya ke depannya. Jadi waktu saya di kopi, saya bilang sama atasan saya, Pak, saya mau resign, bulan depan saya nggak kerja lagi. Saya jelasin kenapa, karena saya sudah membeli alat-alat untuk perlengkapan saya ngelatih Muay Thai, karena saya sudah beli alatnya itu udah lengkap. Saya pikir uang yang saya kumpulkan di kerjaan itu udah cukup untuk saya ngubah ke passion saya balik lagi nih ke awal nih. Kata-kata pahit itu muncul ketika saya bilang itu. Dia bilang, saya ingat banget kata-katanya, dia bilang gini, orang kayak lu emang bisa. Kamu diremehkan pada saat itu ya? Diremehkan, betul banget. Dianggap sebelah mata ya? Iya. Kamu tuh nyesel deh, lu nggak berhenti dari kerjaan sini. Iya, kan? betul. Jadi yang namanya atasan itu pasti dia pengen mengkeep anak-anaknya yang udah bagus. Mau bagaimanapun caranya, mau caranya jelek atau caranya bagus, dia pasti bakal mengkeep anak-anaknya. Apalagi kan mungkin bos kamu tuh tahu ya, karena kamu ini kan punya daya jual. Istilahnya itu kamu tuh punya tampang sih, karena ketika kamu kerja di barista itu pasti ada daya jualnya gitu loh. Sehingga tuh mungkin kalau si pengunjung ataupun si tamu-tamu tuh beli kopinya tuh kayak ada rasa kepuasan kali dengan servis kamu yang kamu ladeni yang kamu tawarkan gitu ke si para pengunjungnya. Nah, terus kamu gimana cara kamu udah tahu nih kamu tuh dianggap remeh sama bos kamu. Nah, kalau atasan kamu kan udah bangkit dong. Gimana cara nunjukin ke bos gue nih, gue tuh gak menyesal pilihan kamu itu, yakin 100% dari hati kamu kan. Betul. Ini gimana kamu? Dan saat itu saya yakin, akhirnya saya putuskan tetap saya mau resign. Setelah saya resign, saya belum membuka sebuah camp karena memang saya baru punya peralatan doang, belum punya tempat untuk membuka usaha itu. Akhirnya nggak tahu rezeki dari mana, tiba-tiba pelatih saya itu bilang, lu jadi asisten pelatih gua aja, lu udah nggak kerja di kopi lagi kan. Jadi ketika kamu udah berhenti dari pekerjaan itu, akhirnya kamu dapat hikmahnya, kamu langsung dapat tawaran dari pelatih kamu gitu, jadi asistennya. Jadi asisten pelatih dia. Jadi selama jadi asisten dia, saya ngerasain yang namanya kerja, tapi ya penghasilan nggak seberapa, tapi kerjaan tuh bener-bener capek banget. Dan itu saya senang. Tapi kamu tuh senang karena feel kamu tuh di situ ya. Betul. Karena passion kamu tuh, karena gini, kalau kerja sesuai dengan hobi, kita nggak ada tekanan ya. Betul banget. Jadi kita tuh enak, happy, enjoy. Betul. Kan. Saya ngerasa hidup di situ pokoknya. Jadi itu bener-bener saya kerja Senin sampai Minggu, itu kerja saya cuma untuk belajar di situ. Saya belajar bagaimana cara orang untuk menurunkan berat badan, bagaimana cara latihan yang baik, terus pemanasan agar tidak terjadinya cedera pada saat latihan, karena banyak banget kejadian yang seperti itu. Gitu. Jadi selama 3 bulan saya di situ, saya memutuskan untuk keluar dari situ. Nah, ini masalah pemanasan sama trik-trik cara kalau untuk pemanasan untuk latihan Muay Thai ya. Nah, kan otomatis kamu kan selama menjadi asisten kamu tuh belajar banget. Kamu ambil ilmu dari si pelatih kamu kan. Betul. Nah, kalau menurut kamu nih ya, supaya teman-teman yang di luar sana tuh pengen tahu banget gitu loh. Gimana sih kalau misalnya pengen punya badan itu yang proporsional seperti kayak body goal gitu. Misalnya kayak cewek-cewek zaman sekarang nih, gimana cara menurunkan berat badan dan membentuk badannya seperti yang idolanya mereka itu loh. Apa langkah apa yang harus dijalanin gitu loh. Coba kamu bisa tahu kepada. Yang pertama itu pola makan.
Pola Pola makan makannya itu terjaga. sangat penting untuk menjaga berat badan, menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Yang kedua itu pola istirahat. Pola istirahat. Oh, istirahat harus cukup Istirahat banget harus ya. cukup banget. Jadi yang namanya tidur itu harus 8 sampai 9 jam minimal. Kalau untuk orang yang sedang menjalankan program. Yang ketiga itu pola latihan. Pola latihan itu biasanya seminggu harus berapa kali gitu untuk latihan? Kalau untuk latihan itu efektifnya 5 kali latihan, 2 hari libur seminggu. Seminggu gitu. Iya betul. Nah, kalau orang tuh mau membuat badan bagus, body goal gitu, itu kalau bisa memiliki badan yang berisi, itu harus dikurusin dulu atau apa langsung bisa langsung dibentuk gitu? Kalau Langkah apa yang harus mereka tuh harus tahu gitu? agar mereka berisi langsung ya. Oh jadi dari kurus Mungkin ini dulu deh ngomongnya yang dari berisi, gemuk. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ada jeda iklan ya. Oke, Joshua. Kalau misalkan orang nih pengen memiliki membentuk badan nih, misalkan orang itu berisi, bisa gemuk nih, mereka itu harus dikurusin dulu apa langsung bisa diprogram untuk ngebentuk sih? Kalau orang yang dari gemuk itu mereka harus menghancurkan lemaknya itu menggunakan kardio dan juga program yang namanya bulking otot. Jadi bukan yang namanya bulking itu bukan sembarang yang kayak menaikkan porsi badan tapi lemak naik, otot juga naik. Jadi itu yang namanya bulking itu harus menaikkan massa otot, menurunkan porsi lemak. Tuh guys, jadi buat kalian semua yang memiliki badan berisi nih, kalian pengen banget tuh memiliki badan body goal nih, yang harus kalian jalani adalah treatment yang tadi Joshua bilang ya. Jadi nggak semuanya langsung bisa dibentuk ya. Jadi kalian ada by stepnya ya. Iya betul. Dan itu berapa lama biasanya? Itu sih tergantung kesabaran mereka. Jadi yang namanya porsi untuk program itu kita nggak bisa nentuin berapa lamanya. Nggak bisa nentuin. Iya, tergantung gen mereka juga seberapa cepatnya mereka jadi gitu kan. Tiap orang beda-beda. Nah kalau misalkan badannya yang kurus nih, kan kamu juga dulu yang saya tahu ya, kamu tuh memiliki badan tuh ya kurang profesional ya, ya deh, bener nggak sih? Rata ya, kayak itu rata ya, kayak rata. Gimana sekarang tuh kamu tuh kakak shock banget ngeliat badan kamu yang sekarang tuh yang profesional sekali gitu, misalnya kan bahkan tuh udah menjual banget, udah kayak model gitu loh. Gimana kamu dari kurus sampai membentuk seperti ini? Apa yang kamu lakuin gitu treatment? Kalau saya kebetulan saya cinta banget sama yang namanya olahraga. Itu udah sebagian dari hidup saya nggak bisa ninggalin itu. Mau saya nggak nge-gym, mau saya nggak ke camp, saya suka ngelakuin push up. Saya udah pasti lari karena itu udah melekat banget di diri saya. Dan itu nggak bisa dijadikan basic agar kita menjadikan badan yang profesional. Kita perlu yang namanya konsistensi. Konsisten ya. Jadi betul. Kalau misalkan kalian latihan nih sama Joshua misalkan, ambil biasanya paket 3 bulan ya, atau berapa sih target maksimalnya atau minimalnya berapa sih kalau latihan sama kamu? Ada 4 kali pertemuan dan 8 kali pertemuan dalam sebulan. Dalam sebulan. Berarti biasanya minimal tuh 3 bulan ataupun sebulan juga bisa. Sebulan bisa dalam. Misalkan sebulan ya, oke lah kita taruhlah sebulan ya. Kalau misalkan kalian udah latihan sama Joshua sebulan nih ya, tapi kalau kalian nggak rutin, nggak manage ya di rumahnya ya, betul, itu tidak akan menjamin kalian memiliki badan yang seperti kalian inginkan. Betul. Balik lagi, kalian kalau misalnya udah latihan sama Joshua nih, kalian juga di rumah harus di manage, di manage ya. Betul. Jadi ketika kalian waktunya olahraga nih, kalian harus tahu nih. Jadi ketika kalian misalnya nggak ketemu sama Joshua, kalian juga selakuin di rumah juga ya. Betul. Sehingga badan kalian tetap terjaga dan kebentuk gitu loh. Kebayang kalau misalnya kalian ngambil 3 bulan nih, badan udah bagus. Tapi kalau kalian nggak menjaganya, nggak memanagenya, itu semua akan balik lagi ke awal ya. Betul. Tidak menjamin bahwa udah latihan sama kamu tuh bahwa badannya kalau udah jadi tuh akan selamanya seperti itu kan. Betul. Tapi kalau mereka orang yang memiliki pengen badan bagus terus ngikutin kamu, terus ikutin trik kamu selama udah ngambil paket, terus mereka juga memanage di rumah juga, itu akan dijamin ya. Betul sekali. Jadi balik lagi buat kaliannya, gimana kalian tuh udah siap belum? Jadi kalau kalian tuh belum siap, mendingan gak usah deh, karena untuk latihan Muay Thai itu dibutuhkan juga persiapan mental ya. Betul. Dan juga kematangan gitu loh. Kalian tuh harus tahu bahwa kalian tuh memiliki badan seperti itu targetnya untuk apa, tujuannya gitu loh. Itu kan berbeda-beda ya. Tergantung tujuan. Rata-rata nih Joshua, kamu tuh lebih banyak mengajar tuh kayak kalangan itu ibu-ibu ataupun misalkan anak muda ataupun misalkan cowok-cowok yang pengen jadi model ataupun
cowok yang suka olahraga apa sih? Macam-macam. Macam-macam. Iya. Kebanyakannya dari kalangan apa? Kalau kebanyakan tuh kalangan muda. Kalangan muda. Karena zaman sekarang ini kayak olahraga tuh yang paling tereksplor itu rata-rata Muay Thai di kalangan perempuan muda-muda biasanya. Gitu. Kalau nggak Muay Thai nggak keren biasanya kayak gitu tuh Oke. anak-anak zaman sekarang. Karena dengan Muay Thai itu gampang banget menguruskan ya. Kalau pengen kurus kayaknya dengan ikut Muay Thai itu cepet banget ya menurunkan berat badan. Benar nggak Iya, sih? dengan program yang Muay Thai yang sangat efisien sih menurut saya itu cukup baik ya untuk Cukup baik. menurunkan berat badan. Tapi tergantung dari mereka seberapa sering dia mengikuti program itu. Oke Joshua, sebelum kita pamit nih, satu pertanyaan nih. Tolong kamu kasih tahu ke mereka ini, sahabat-sahabat Anya Queen ya, yang sebagai anak muda ya, yang pengen memiliki badan profesional ataupun supaya kelihatan keren ataupun tujuan terserah bebas ya. Gimana tuh sebagai anak muda tuh bahwa yang harus langkah yang kayak kamu dulu tuh yang dari kurus sampai sekarang kebentuk nih. Itu harus punya prinsip apa ataupun harus apa yang supaya kamu tuh bisa tahu sebagai anak muda tuh kita harus tahu, karena gini kesehatan sangat penting sekali ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi kan kalau misalnya kita badan sehat otomatis kan kita juga jauh dari virus-virus kan. Betul. Gimana ya kamu sebagai anak muda dan kasih tahu juga ke teman-teman yang ada di luar sana supaya mereka itu tertarik gitu kan. Kebanyakan orang anak muda sekarang tuh malas ya. Iya. Karena apalagi udah banyak banget apa sih namanya itu tugas kuliah nih. Sedangkan mereka suka jajan ke mall, kuliner segala macem. Pola makannya juga kadang-kadang kan sembarangan nih, suka jajan yang kayak cilok ataupun apa. Kalau kasih tahu ke mereka tuh gimana yang harus kamu sebagai anak muda gitu yang harus mereka tahu gitu loh. Oke. Jadi kalau menurut saya itu jadikan olahraga itu suatu gaya hidup. Betul. Untuk kalian. Jadi dalam waktu apapun kalian sempati waktu kalian 1 atau 2 jam itu untuk berolahraga, karena itu adalah suatu investasi untuk masa depan kita juga. Kita juga tidak gampang sakit. Betul. Dan daya imun kita juga semakin naik. Itu penting banget untuk efektivitas suatu pekerjaan. Jadi kalau misalnya kalian kerja di kantor atau kalian kerja di mana, itu penting tenaga kalian yang kalian salurkan untuk pekerjaan. Jadi kalian gak gampang sakit karena seringnya olahraga dan pola-pola yang kalian lakukan seperti itu. Betul. Karena dengan kalian menjaga gaya lifestyle, sehat kalian juga imunnya bisa kuat dan kalian juga bisa mendapatkan daya tahan tubuh yang sangat tebal. Dan kalian juga istilahnya tuh nggak ketika usia tua kalian tetap kuat ya, gampang rentan. Kenapa banyak orang-orang tuh yang sudah tua itu banyak penyakitnya? Karena mungkin dari muda kayak kamu ini tuh kan menjaga nih. Mungkin mereka tuh dari muda itu tidak menjaga pola makannya ataupun kurang olahraga ya. Makanya dengan adanya sesuatu ngasih tahu trik-trik buat kalian semua supaya kalian tuh kebuka lah pintu pola pikirnya. Thank you banget buat Joshua ya. Aku juga sekali lagi ucapin buat kalian semua, jangan lupa jaga kesehatan, dan kalian juga sebagai anak muda lebih baik tuh dari berolahraga dari dini ya, daripada tua ya. Karena banyak banget otot-otot yang kalau dari muda tuh bisa banget ya dibanding udah tua gitu. Tapi bukan berarti yang tua tidak bisa ngebentuk badan ya. Ada juga kan. Semua ada porsinya masing-masing. Sekali lagi aku ucapin thank you very much so much buat Joshua ya. Jangan lupa buat kalian semua yang pengen di private ikut Muay Thai supaya kalian ingin memiliki badan yang kalian inginkan, kalian bisa DM di Instagramnya Joshua @nandescoach. Nanti aku juga akan tag juga ya. Semoga aku ucapin thank you very much so much buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, share dan ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama buat kalian yang pengen memiliki badan profesional dan sehat gitu loh. Jangan lupa ya, kalian tetap stay at home ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.